I also feel that life itu nggak bisa kita kayak ada chapternya gitu loh. Ada satu momen di mana kita belajar A, ketika kita sudah finish mempelajari sesuatu, then kita go to the next stage lagi, and it's another different thing lagi. Jadi artinya ya mungkin it's always keep learning, keep growing. Coba kita lihat pattern kita. Biasanya kita tuh mendapat inspirasi di mana gitu. Ada orang yang dapat inspirasi di mobil. Ada orang yang dapat inspirasi di kamar mandi. Aku nih banyak dapat inspirasi lagi mandi kena air. Sistem itu penting sekali karena banyak banget ketika kita sudah scale, wah kita all over the places kalau nggak ada sistem. Makanya kita kayak di Amazara itu juga kita invest heavily on system. Kita benar-benar bikin create sistem kita sendiri. Kalau aku mau nanya ini sih, arti hidup buat Uma apa sih? Dalam ya? Iya. Arti hidup buat Mandy sama El apa? Aku nanya balik deh. Arti hidup apa? Arti hidup apa? Itu aku lagi justru mencari. Jujur. Sekarang justru lagi mulai berpikir arti hidup itu apa ya? Ya aku percaya sih tuh apa ya, arti hidup itu pasti akan keep going gak sih? Tergantung maksudnya kita tuh mengalami apa gitu. It's contemplation juga gitu loh. Maksudnya apa yang selama ini kita alamin, ya pasti kan kita mendapatkan something dari itu kan. Arti hidup sih apa ya sebenarnya? Kayak perjalanan jadinya kan. It's a journey sih. Journey. Gitu. Karena kalau gue tuh dulu tuh misalnya gini, kayak bangun bisnis dulu, inget dari titik A mau ke titik B. I thought titik B is the right one, udah puas, udah gitu. Ternyata pas udah sampai ke titik B ada lagi. Jadi kayak berarti hidup itu nggak statis ya. Iya, hidup perjalanan terus tiap hari tuh kayak berbeda lagi. Aku sangat setuju. I also feel that life itu nggak bisa kita kayak ada chapternya gitu loh. Ada satu momen di mana kita belajar A, ketika kita sudah finish mempelajari sesuatu, then kita go to the next stage lagi, and it's another different thing lagi. Jadi artinya ya mungkin it's always keep learning, keep growing. And di setiap fasenya ya bener-bener ada chapter dan cerita sendiri yang berbeda-beda gitu. That's what I'm thinking ya. Kalau aku sekarang di chapter hidup aku yang sekarang, it's about making contribution. Kalau karena aku lelah sekali sih mendengar kayak orang complain about things gitu ya. Dan karena aku lelah, orang tidak bisa merubah dunia ini gitu. I started from myself, ya udah. If you're tired of people complaining dan complaining terus abis itu komentar atau apa segala macam, ya udah yang aku lakukan bisa adalah aku making contribution aja. Kalau aku nggak bisa make contribution, ya mendingan I better be just shut up and not doing anything about it unless aku lakukan sesuatu gitu, karena aku capek banget ngelihat itu. So the way I do it adalah dengan membuat kontribusi meskipun itu kecil, lewat kerjaan, lewat menjadi ibu, lewat menjadi teman yang baik gitu, lewat small things like that. So for me sekarang sedang seperti itu. Ada dulu masanya di mana juga life is about finding what makes you happy and joyful. Ada masa di mana pencarian jati diri, aku ini siapa sih gitu. Nah kemarin udah lebih ketemu jati dirinya. Oh ya udah sekarang mau trying to make contribution aja di bidang yang memang pada tempatnya gitu. Bidang-bidang yang lain banyak kok, sudahan yang mereka yang lebih bidang olahraga sama contribution. Kan lagi tenis. Oh iya. Ya cuman trying to be healthier aja sih sebenarnya. Kalau itu kan lu mencari kan apa yang lu happy. Iya, dan gue seneng loh. Iya, gitu. Seneng kan? Oh, lagi sering tenis. Mau ikut yuk? Aku nge-gym aja cukup. Ya, biasa ke-gym aja aku. Nge-gym aja. Iya, itu kan one of the way kita finding our inilah waktu buat dia kita sendiri juga. And by the way, like in our 30s there is no choice untuk tidak olahraga. Iya benar sih, metabolisme turun. It's not like we have a choice. Mandy tolong dong. Aku tertampar ini olahraga. Tapi sooner or later ya, ke 30 kan udah harus mulai ya mikirin kayak ini kulit udah mulai tidak bouncy dulu. Kemudian olahraga badan metabolisme menurun segala macam. Iya, terus I actually juga sedang sangat-sangat
ya udah deadline ya, begitu menginjak 30 kan udah bener-bener kayak oke, ini makan harus dibenerin banget. Kemudian tapi itu berasa banget beneran. Beneran berasa banget. Dan harus mulai berinvestasi ke sesuatu yang long term sih kalau menurut aku. Karena kayak kita ngelihat this era where beauty and everything tuh bisa cepet aja gitu kan, sebenarnya kan ada dua pilihan kan. Mulai dari yang sustainable jangka panjang tapi mungkin hasilnya nggak gitu kelihatan langsung gitu ya, atau fokus ke yang hasilnya kelihatan langsung gitu. Kalau aku, karena aku tuh bukan yang kayak berkewajiban untuk terus-menerus tampil prima secara fisik gitu ya, bukan artis atau gimana gitu. Jadi for me lebih ke yang jangka panjangnya tuh dia bisa ngebawa energi untuk bekerja gitu. Jadi kayak olahraga. Ngefek ya? Oh gila ngefek Tapi banget. itu Kalau nggak ngefek olahraga capek. Kamu harus coba. Oke. Olahraga, kalau kita nggak olahraga ya, tidur tuh jadi nggak terlalu enak. Karena kan jadi kalau nggak olahraga dan kerja kita nggak gerak, kalau aku sih tidurnya tidak terlalu nyenyak. Karena untuk tidur tidur berkualitas itu kita mesti ada aktivitas fisik kan. Harus ada capeknya. Betul. Nah, kalau restnya semakin bagus dan cukup dan deep sleep, ya. Besoknya kan lebih enak lagi, lebih fresh gitu. biasanya. Iya. Iya sih. Menjaga itu itu. Iya, ngejaga patternnya itu sebuah challenge sih. Kalau misalnya itu kejaga, kerjaan jadi berasa lebih gampang. Tapi itu setuju, bikin bring energy sih. Itu yang gue cari. Ya coba ayo besok kita. Mungkin bukan dicari tapi dicoba ya. Coba Tadi kan, bener. Iya. But the hardest thing is the starting thing sih. Betul ya. Aku jadi ini kan aku olahraga kan juga sebenarnya belum lama ya. It's not like aku dulu tuh olahraga gitu. Jadi karena teman baik aku itu mengajarkan aku untuk olahraga. Dan akhirnya kita juga satu inner circle aku juga pada olahraga semua. Jadi ketularan. Gitu. Bagus ya, itu pertemanan sehat. Sangat sehat ya. Jadi ketularan, terus dari situ jadi lebih sehat kan. Cuman this is actually the very first time dari 32 tahun aku hidup ya baru setahun ini. Oh oke. Sebelumnya sangat lahir dari keluarga yang tidak begitu mementingkan olahraga. Gitu. Terus makan juga belum lama belajar untuk makanan yang sehat seperti apa, yang enggak bagaimana gitu. Kalau dulu kan proses food gitu kan. Dan terasa bedanya ya. Udah kerasa bedanya. Lebih ke energi sih. Berarti ladies ya yang mendengarkan tolong. Tapi energi lebih memperhatikan. Iya. Itu sih. Energy is everything. Betul. Yes. Berasa banget kita masuk ke ruangan gitu aja ya. Energi kita tuh langsung bisa. Ini orang tuh boom atau meleot gitu udah langsung berasa kan. Gitu. Betul. And if you bring good vibes, good energy, orang di sekitar ruangan itu juga dia akan kena kontribusi. Kamu akan berkontribusi untuk orang-orang di sekitar kamu juga gitu. Benar. But maintaining that energy level Apalagi kamu sebagai leader. Iya, kan? Itu. Kalau leader tuh meleot, nggak boleh loyo ya. Iya loyo, timnya betul. pasti akan. Dan kadang-kadang kayak kemarin nih aku baru setelah 4 tahun ini kemarin aku habis ada marah-marah lah sama karyawan gitu ya. Tapi aku jarang banget marah-marah sebenarnya. Ini setelah dalam 4 tahun terakhir baru ini. Karena marah-marah itu membutuhkan energi yang sangat besar. Capek loh. Itu aku Capek habis banget. itu ya. Habis itu bener-bener kayak aduh drain banget gitu. Karena itu membutuhkan energi yang sangat besar. Micromanaging itu juga membutuhkan energi yang sangat besar. Betul. Makanya gimana caranya kalau bisa kita hire orang yang dia bisa mikir sendiri ya, Bo. Kalau bisa dia bisa ngelawan kita gitu. Untuk in a good way ya. Ngelawan kayak ngedebate gitu. Yang dia lebih pintar itu kan kita kerja jadi lebih energinya tuh lebih enak gitu. Benar. Ya, itu sih. Ya nggak cuman gue sih, di rumah juga misalnya kayak suami juga kan kerja juga. Itu yang selama ini kita obrolin gitu, kayak ya capek banget ya dealing with kayak gini kayak gini ya itu. Micromanagement tuh Micromanagement itu. Tapi kan belajar delegasi sekarang. Iya. Itu. kan? Tapi balik lagi kalau di bisnis, mungkin kalau di pekerjaan gitu, harus orang yang ini nggak sih, SDM sih kunci ya. Betul. SDM sama juga. sistem kalau aku bilang tuh. Setuju banget. Sistem itu penting sekali karena banyak banget ketika kita sudah scale, wah kita all over the places kalau nggak ada sistem. Makanya kita kayak di Amazara itu juga kita invest heavily on system. Kita benar-benar bikin create sistem kita sendiri yang udah jelas nih. Oh kita SOP-nya biasanya seperti ini, terus disistemkan. Ini kita dari situ kita create barcode dan segala macam. Tapi kita jadi tahu kan, jadi terukur semuanya. Dan kita investing on things yang memang kalau dilakukan sama manusia, human error-nya pasti akan lebih tinggi. Tapi kan lumayan kalau kayak gitu kan bisa carrying of headache kan. Itu setuju Hebat banget kan sih. si Uma ini. Hebat. Uma Karena bahkan ngajar loh dia. Iya, Udah nulis ngajar. buku, ngajar,
bikin kelas lagi ya bikin kan? kelas. Sekarang dia lagi menggodok apa bikin Uma? kelas. Nama kelasnya before after. Before Before After. Jadi the mission adalah gimana caranya dari yang before-nya bingung, after-nya lebih clear lah gitu. Gampang aja begitu. Bagus. Iya. Karena biasanya biar nyata ya. Iya, biar nyata. Jadi kalau aku rasa ya di bisnis itu ini kan I wrote that class pada framework sendiri. Frameworknya namanya 3P. Nanti aku ceritain. Tapi kenapa ada kelas ini? Karena banyak sekali pertanyaan ke aku tentang, misalnya saya ada pertanyaan tentang marketing gitu. Terus ada challenge tentang branding. Terus ada challenge lagi tentang finance misalnya. The problem adalah biasanya ini nggak bisa benar-benar solve di marketingnya doang. Pasti dia connect dengan yang lain. Betul. Misalnya marketing. Oke, marketing tergantung brandnya mau seperti apa, brandingannya mau seperti apa. Kemudian ya bisa aja kita make the best branding yang kita mau, tapi budgetnya dari mana? Gitu. Ada nggak budgetnya? Terus kalaupun misalnya ini mau di rebranding ulang, misalnya kita punya sebuah brand yang mau di rebranding ulang, mau ini lagi gitu. Terus yang kalau kita jualan baju misalnya, inventory lama kita gimana? Jadi kan kayak it's just all connected gitu. Jadi challenge terbesarnya adalah jugglingin all-nya seperti apa. Nah, I think as a leader, as an entrepreneur, kita harus punya clarity itu dulu. Kayak tadi yang Mandy tanyain, gimana bisa bounce back? Ya kita nggak bisa bounce back kalau kita nggak tahu apa yang kita mau, nggak punya clarity dulu gitu. Nah, jadi ada 10 hal yang kita bahas di sini, kita dapat clarity dari situ. Setelah itu silahkan Anda mau lewat jalan A, mau lewat jalan B, you have your own path. Silahkan mau dikerjain yang A dulu, yang C dulu, yang Z dulu, silahkan. Karena semuanya kan pasti problemnya berbeda-beda. Tapi ternyata, tadi kan El nanya, kelasnya mau launching kapan? Seharusnya tuh launchingnya tahun lalu gitu. Tapi semakin dibahas, semakin diperdalam, kok ternyata banyak banget ya. Dan kalau memang tujuannya buat bantu orang supaya bisa belajar dari apa yang aku pelajari, karena I have a very very expensive lesson loh, untuk bangkrut dan naik lagi itu tuh mahal sekali gitu. Betul. Dan kalau bisa ya tidak perlulah Anda bangkrut dulu untuk bisa mempelajarin itu. If you can take it from me, why not gitu. Terus itu aku taruh di situ semuanya. Hopefully dengan ngikutin kelas itu bisa bisa dapat clarity itulah, dan tadinya bingung ini gimana ya. Kalau dapat clarity, dan kita nanti akan come up sama yang namanya 3P. Yang pertama itu profit plan, yang kedua itu purpose plan, yang ketiga itu power plan. Wow. Jadi ada 3 ini nanti. Jadi by the end of the class you're gonna have 3P ini. Profit plan kamu seperti apa, purpose plan kamu seperti apa, power plan kamu seperti apa. Jadi jelas gitu, mau eksekusi yang mana dulu nih? Mau eksekusi powernya dulu, mau eksekusi profitnya dulu, mau eksekusi purpose-nya dulu. Karena tidak semua orang punya masalah yang sama. Benar. Ya kan? Kayak ada waktu dulu awal-awal bikin sama Zara, profit udah ketemu customernya, produknya udah oke, marketingnya udah tahu gimana, tapi kita nggak punya purpose. Terus gimana, brandingnya juga bingung, tagline-nya apa, visi misinya apa, kemudian kita mengada-ada jadinya. Tagline kita waktu itu adalah affordably stylish. It's not a good tagline. Affordable is never a good tagline, karena ketika kita memberikan USP atau ketika kita menarik orang dengan kemurahan kita gitu ya, maka mereka itu customer yang loyal pada kita itu adalah customer yang loyal terhadap uang dan diskon. Begitu kita tidak memberikan diskon, mereka akan pergi. Ya bukan salah mereka dong, kan mereka sesuai dengan apa yang kita tawarkan dong gitu. Kalau kita misalnya kita dari awal menawarkan sebuah purpose, ya they gonna stay because of that. Harganya agak naik dikit atau ada apa, they gonna stay selama purpose-nya clear gitu. Akhirnya apa sekarang purpose? Kenapa? Apa tuh tagline? Dari tagline-nya. Akhirnya kita udah nggak affordably stylish lagi. Akhirnya kita sekarang tagline-nya tuh udah ganti jadi pure walking pleasure. Oh iya. Lebih masuk akal kan? It gives you a sense of walking with pleasure, it gives you sense of power. It's a lot more empowering. Bukan cuman kayak sepatu lucu murah gitu kan, itu tidak berasa enak ya. Lu mau jual berapa itu sepatu murah gitu. Terus kayak mau bikin sepatu sebagus apapun orang kan tetap nawar diskon, itu kan gak enak banget. Gitu. Jadi lebih ke situ. Keren loh, purpose plan, profit plan sama power plan. Kalau power plan itu ini yang aku ngerasa ya, orang kalau profit plan sama purpose plan kira-kira udah tahu ya. So power plan itu is about all the fundamentals, kayak tax, intellectual property, legal. Actually di situ aku nggak sendiri, aku ngundang expert gitu yang udah kayak 20 tahun ada di bidang itu. Kita ada 5 jam kelas ngomongin just tax, 5 jam kelas just ngomongin legal. Bener-bener sama bisnis lawyer gitu.
Kemudian kita juga akan kasih semua template kayak NDA, non-compete, template semuanya, template sama karyawan, surat kuasa segala macam. Itu ada banyak banget template-nya. Jadi kalau misalnya butuh ya udah tinggal pakai template itu di customize dikit gitu. Jadi misalnya kayak orang kita mau ada buka-bukaan apa gitu ya sign NDA dulu. Ya tinggal taruh aja template-nya gitu. So that's what I'm saying, but I just really want to make contribution real, kayak ngebantu gitu loh. Jadi bener-bener kalau kita ngomongin tax ya kita ngomongin tax planning, karena we all know semua bisnis kecil tuh struggling dengan tax dan kita nggak bisa tutupin gitu. Setuju banget gitu. Tax nih ya. Langsung gitu. Langsung tax nih ya. Laporan SPT ya. Tapi maksudnya bikin kelas itu kan nggak gampang, kita tahu ya. Kita kan juga di bidang edukasi ya. Kalau misalnya Uma nggak dari hati, emang punya purpose itu, clarity tadi. Betul banget loh. I don't think itu bakal selesai sih ya. Karena kayak itu pasti bakal menguras energi yang betul biasa. And surprisingly it gives me more energy to do it. Jadi sebenarnya ibu aku tuh guru dulu tuh. Ibu aku guru. Jadi I don't know, probably it's in the blood. Sampai sekarang ibu aku tuh juga masih sangat senang hal seperti itu, dan aku sangat melihat diri aku very similar with my mom in that way. Pengen ngedukasi gitu loh, kayak gatel gitu loh kalau kita ada suatu pengalaman, sesuatu yang kita tahu terus kita nggak share, knowing that itu bisa, it's small things tapi mungkin bisa menyelamatkan kamu, jadi kamu nggak perlu kesandung gitu kan. Ya udah share it anyway gitu. Tapi gue setuju banget sih, maksudnya ya it's a very good thing that you make that class gitu, karena yang tadi kamu bilang kayak banyak yang tax lah, information ya, maksudnya kelas-kelas tentang tax, IP and all things itu nggak semua orang tahu dan mengerti gitu. Betul. Which is sebenarnya kayak bikin bisnis nggak cuman oh yaudah gue bikin produk, gue jualan, profit sekian udah gitu, enggak gitu kan. Betul. Dan ternyata ya kalau dulu kayak kita waktu mulai awal mungkin kayak 5 tahun 7 tahun yang lalu kan banyak banget kayak mulai bikin bisnis. Kalau sekarang ini kan yang mulai punya bisnis udah banyak banget. Everyone is like entrepreneur now. Itu kayak sesuatu yang keren gitu sekarang gitu loh. Nah, masalahnya yang udah bikin bisnis dan sampai tengah-tengah ini mempertahankan bisnis tidak semudah itu loh, Bo. Betul. Karena kompetisinya sudah mengerikan banget sekarang. Terus marketing juga sudah jauh lebih mahal. Kalau dulu kan masih bisa organik nih. Sekarang everything you gotta pay, segala macam lah, lebih susah gitu. Jadi persaingannya lebih ketat lagi gitu. Jadi dunia digital apalagi. Apalagi ya. Tapi aku penasaran ini, Uma. Kayak kita berdua kan maksudnya kita sama-sama punya bisnis gitu ya. Maksudnya kita bertiga gitu ya. Kan aku lihat Uma tuh misalnya gini, kayak mau bikin kelas, let's say. Kelasnya video learning base ya berarti ya. Jadi dia ada videonya, kemudian dia ada booknya, sama ada audionya juga. Nah, sebenarnya itu kalau mau dengar Uma bikin, aku juga ada rasa pengen itu gitu. Banyak sebenarnya yang mau bikin. Iya, cuman kan betul eksekusinya. Iya, setuju. Karena ide itu banyak kan. Benar. Gitu. Aku tuh waktu punya ide itu udah dari setahun setengah yang lalu, dan waktu itu aku mikir kayak nggak susah lah dibikin kayak gitu lah. Kayak semua begitu kan. Until ternyata kita coba mulai dari skripnya dulu. Dari skripnya nulis kok nggak nyambung ya. Oh ini harus tambahin lagi. Terus and then aku pikir aku harus ada frameworknya. Iya. 1 tahun kemudian itu baru jadi gitu loh si skrip itu. Energinya gimana tuh, Mak? I think because you gotta love what you do ya memang ya. Karena kalau enggak kayaknya memang kita nggak dapet energi loh. Sama dia juga pasti komit lah. Iya, komit. Memang itu dari Uma. Dan aku mungkin kayak gini ya, kalau kita mau cari waktu aku nih tipikal orang yang kalau udah malam tuh udah bener-bener udah ngomongin apa udah nggak fokus gitu. Jadi my prime time itu hanyalah di pagi. Itu aku bisa mikir. After siang tuh cuman meeting kayak gini-gini nih. Ini siang Nah tapi prime time aku tuh cuman di pagi. Malam itu udah mikirin makanan, udah mikirin orang, udah mikirin macam-macam gitu. Jadi biasanya pagi. Jadi ya udah satu-satunya cara adalah bangun lebih pagi. Itu doang. Kalau nggak bangun, iya karena kalau daripada kita 3 jam dari jam 5 jadi jam 3 sampai jam 6 misalnya gitu ya. Itu I can get it done half an hour in the morning. Tapi kalau sore aku butuh waktu 3 jam karena udah kemana-mana kan. Ya berarti kamu tipenya lebih produktif di pagi gitu ya. I think we gotta know pattern kita, alur kita itu apa kali ya. Benar-benar. Karena tidak semua orang juga kan, ada yang produktif di malam. Benar-benar. Harus tahu di mana. Nah kalau aku tuh pagi. Jadi begitu bangunnya agak kesiangan tuh the whole day is ruined. Iya karena dia efektifnya di pagi. Iya. Kamu jadi, apa subuh? Subuh ya, aku anak subuh ya. Enggak, gue kayaknya malam deh. Malam ya. Tapi siang oke.
Siang ke malam. Malam tuh aku udah not functioning. Udah cuma bisa dipakai buat nonton doang. Mungkin nggak tahu ya. Kadang mungkin karena anak kreatif ya, anak kebiasaan kali ya desain gitu. Kadang mungkin lebih tenang gitu kalau malam. Somehow. Cuman ya kalau dibutuhkan ya memang saya harus berfungsi juga ya di pagi dan siang hari gitu. Iya. Kalau pagi tuh biasanya sebelum anak bangun itu best time banget. Tapi sebenarnya pagi is a very good time sih, karena masih fresh, baru ini juga gitu kan, mungkin ide-ide baru, mungkin yang dimimpiin tuh masih ada gitu. Iya. Sama ini ada tips bagus. Jadi aku pernah dengar ya dari aku pernah dengar masterclass itu, dia bilang gini, coba kita lihat pattern kita. Biasanya kita tuh mendapat inspirasi di mana gitu. Ada orang yang dapat inspirasi di mobil. Ada orang yang dapat inspirasi di kamar mandi. Aku nih banyak dapat inspirasi lagi mandi kena air. Oh gitu. Iya, jadi itu aku udah dengar ini mungkin 2 tahunan yang lalu kali, udah lama. Jadi waktu itu dengan sengaja memang memperbanyak waktu-waktu itu gitu. Kalau di mobil aku panang, gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu, cuma bisa mikirin jalan doang gitu. Tapi sengaja make time yang memberikan kita lebih banyak inspirasi. Ya. Kayak profit plan, purpose plan, power plan itu datangnya ketika kayak lagi kena air gitu loh. Oh, jadi ini dari kamu lagi 3P ini? Iya, ini aku makanya bikin framework kan. Itu yang kayak susahnya kan di situ tuh. Bikin syllabus sendiri men. Itu susahnya. Jadi terus mikir dari mana gitu. Ini nggak boleh nyontek, bikin gitu. Ya terus habis itu dari situ kan jadi dapat inspirasi lagi, terus itu tambahin lagi dan segala macam. Iya. Itu menemukan. Aku ambil ngopi waktu. bisa dong ya. Kalau memang sukanya ketika dapat inspirasi lagi ngopi. Do more of that aja. Apa? Mandy mau bikin apa Mandy? Iya, maksudnya tapi dari tadi percakapan sama Uma tuh yang paling penting adalah clarity tadi. Itu kayaknya yang harus dicari. Karena kan emang ya tapi tadi ya hidup kan nggak pernah statis. Mungkin 2 tahun lalu I know my purpose gitu. Kayaknya clear. Tapi but it's not a good thing, you know. Kalau kita seeking for clarity kan meaning kita sudah move on dari chapter yang sebelumnya kan. Iya sih. Kan udah selesai nih chapter sebelumnya. The worst thing adalah kita stuck di situ aja kan. Terus ketika kita bingung, oh berarti kita udah move on nih. We learn the lesson from the last chapter. Terus kayak sekarang udah lebih, oh sekarang ini aku bingung nih, which is a good thing. Nggak comfortable kan rasanya. Tetap cari. Iya, kan? Nyari gitu. Aku sekarang juga sedang dalam fase yang sedang tidak nyaman sama sekali loh. Kayak ada sebuah panggilan diri, kayak it's gonna be something else next gitu, which I don't know what. I don't know how. Makanya kayak kemarin aku udah pindah rumah aja dulu. Oke, coba bikin kelas aja dulu. There's no guarantee it's gonna work. Terus aku ada khawatir juga, takutnya orang nanti mikir dia kok bikin kelas apa kayak nggak ada kerjaan banyak. Kayak kalau pebisnis terus kayak sibuk bikin kelas dan motivasi gitu kan. But at the end, gue memang mau bikin ini, mau suka, and I'm not motivating you. I'm telling you the truth. Ini loh experience aku begini. Lu mau pakai good for you. You don't wanna get it. That's fine. Maybe you wanna learn it yourself or some other people can give it to you. That's okay gitu. Cuman pada akhirnya the tingling yang kegatalan itu yang menurut aku justru malah sebuah sign bagus bahwa kita keep moving. Iya. Kalau enggak justru yang jadi khawatir kok gue nyaman banget ya, Bo. Dan malah itu motivates you. Betul. Malah bikin kelas-kelas gitu jadi jadi penasaran kan. Jadi penasaran sendiri and then go for enak it. Enak tuh perasaan seperti itu tuh. Iya kan? And the fact that you acknowledge it, meaning kan Mandy juga sekarang sedang mencari clarity baru kan. Benar. Tapi aku suka deh kayak karena Uma penulis buku ya, maksudnya chapter. Aku kayak dapet sesuatu gitu loh, kayak hidup kita tuh seperti buku, seperti chapter. Dan chapter kita nggak tahu, tapi kita nggak tahu nih next chapternya tuh apa. Iya, benar. Sampai akhirnya tamat. tamat di end ya. Nanti di endnya nggak tahu kapan ini. Benar. Cuman chapter, I like that. Ya tapi ya benar sih filosofi buku gitu. Maksudnya kalau kayak misalnya kita baca buku juga kan, ya kadang kita nggak tahu ya next chapter apa nih segala macam. Tapi apakah ada plot twist di chapter selanjutnya? Keep on going gitu sampai ya di end ada plot twist. Apakah men? Kalau aku yang paling kelihatan dari yang sebelum dan sesudah umur 30 nih ya. Sebelum 30 itu aku tuh lebih banyak fitting in my life untuk pekerjaan. Lebih banyak mengkompromikan hidup, the way I live, the way I do things untuk pencapaian gitu loh. Sedangkan setelah umur 30 itu sangat terbalik. Betul. Gimana caranya aku bisa menggunakan pekerjaan sebagai pedang untuk serving my life purpose.
Itu yang kerasa beda banget sih kalau di aku. Aku setuju. Iya kan? Iya, setuju banget. Dan sebelum umur 30 it comes with tuh age. Iya, sebelum umur 30 tuh kayak age like a wine. pencapaian. Pencapaian penting banget ke B. ya. Sekarang giliran kita sudah diambang ada fase-fasenya udah terlewati gitu ya kemarin. Betul. Malah ini lebih ke nanya lagi ke diri sendiri, lebih tadi belajar tentang hidup, belajar. Is it what you want or not? Iya, gitu. Kalau enggak ya loh. Kok this is not what you want, terus mau dapat duit banyak banget, emang lu mau ngapain? Bener gitu. banget. Lu mau ngapain gitu. Bener banget. It's not like I have a lot of money gitu ya. Cuman kalau misalnya pun itu ada banyak banget, terus lu mau ngapain? Kalau memang itu mau ada gunanya nggak apa-apa gitu kan, then go for it. Benar-benar. Tapi if you don't want it anyway, maksudnya itu tidak merubah lifestyle kamu, hidup kamu ya, terus ngoyo tuh juga cari apa gitu. Bener. Kecuali memang bener-bener oke, aku mau ada standar segini gitu, itu go for it. And I did it too. Aku juga kayak oke, harus ada standar segini, and then I feel safe, and then after that ya bukan berarti kalau aku dapat uang and then it changes my life yang kayak gimana banget, aku bakalan tetap pakai baju ini, bakalan tetap kesini sama aja sih. Dulu aku pikir juga, maksudnya waktu umur 20-an kayak gitu, punya banyak uang, sukses, itu tuh kayak oke, happy gitu. Tapi ya memang saat itu mindsetnya atau life chapternya mungkin ke situ. Tapi sekarang aku bisa bilang banyak uang, tapi kalau lo nggak happy, lo nggak punya clarity. Age 20s I think buat lebih ke pembuktian gitu nggak sih? Iya, betul. Kalau 30s kayaknya udah lebih tone down, lebih tahu apa yang kita mau. Betul. Mudah-mudahan 40s kita udah very clear ya. Jadi lebih zen. Enggak, 40s udah pensiun. 40 udah benar-benar zen. Ini. Hopefully. Udah happy gitu, maksudnya udah tahu life purpose-nya. Iya. So Uma, what do you learn from being an entrepreneur? I learn a lot of things, terutama bahwa menjadi entrepreneur itu sendiri ya ternyata adalah sebuah jalan yang diberikan sama Tuhan, sama universe for me to serve the world. Kalau bukan karena aku punya skill di entrepreneurship ini, mungkin aku tidak akan ketemu sama El, sama Mandy, nggak akan ketemu sama orang-orang yang make my life feel so much fulfilling, yang bisa bikin hidup aku kayak ketika aku pulang mau tidur tuh aku ngerasa tuh hangat banget gitu kehidupan aku. Jadi entrepreneurship is not an end goal for me. Sebuah tools, sama kayak woman with fashion. Fashion is a tool aja supaya kita looking nicer, better, orang ngelihat kita dengan lebih respect gitu. Tapi itu bukan end goal for me. So that's very very similar lah. Setuju banget. Thank you so much Uma. Ini pertanyaannya semua keluar skrip tapi dalam ya. Iya. Keluar semua loh. Ada lagi yang mau tanyain? Apa ya? Maybe kalau misalnya nih Uma bisa turn back time atau bisa ngobrol nih dengan Uma yang dulu nih, younger Uma lah. What do you want to tell her? Oke, jawaban idealis Miss Universe-nya kan kayak there is nothing I wouldn't change, ya kan? Which is true. Cuman kalau misalnya benar-benar ada yang bisa dirubah, mungkin aku akan say that to myself. Yang umurnya waktu itu ada 21 ya. I got married when I was 21. Oh, very young. Very young. Pacarannya juga belum terlalu lama gitu. Maybe aku mau nudge si Uma ini kayak, hey, you sure you don't want to reconsider? Karena sebelum kita mengambil sebuah keputusan, baiknya kita benar-benar tahu konsekuensinya itu apa gitu. Dan having a kid itu bukan sesuatu yang reward gitu. Having a kid adalah fully give and give and give. Yes. It's full responsibility. Jadi kalau kitanya sendiri belum full, belum siap untuk memberi dan memberi, don't do that. Nah, I learned being a mom dengan berjalannya waktu. Cuman to be honest waktu itu ya udah ngikutin ya kayak habis SMP SMA kan, habis SMA kan kuliah gitu, habis kuliah apa nikah, habis nikah apa punya anak gitu. Life was autopilot aja gitu. Nah, I wish I can tell myself yang waktu itu kayak pap gitu loh. Hey, sadar lu gitu. Sadar gitu. Lu mau apa dalam hidup gitu? What do you want in life? And then the decision that you need to make, boleh silahkan apapun, tapi kamu harus tahu konsekuensinya. Everything you decide comes with consequences. Kamu punya anak, kamu harus jadi a good mother. Kalau enggak kasihan anaknya dong. Mendapatkan trauma kamu dan segala macam. That's why sebelum terlambat sekarang instead of ngelihat anak aku begini begitu gitu, aku yang sebenarnya terapi aku sendiri gitu. Jadi I'm doing a lot of healing, understanding about inner child
kayak family constellation, all kind of thing. Jadi yang disembuhin tuh emaknya dulu gitu, karena frekuensinya pasti nanti akan nyalur juga kan ke anak gitu. Dan ternyata dengan I heal myself, secara otomatis anak juga akan berasa kok gitu nanti. But do not, if like you ask me apa yang bisa dikasih tahu, kayaknya yaitu in any age, any chapter of my life, make sure when you wanna make a decision, you know what the consequences is. Nggak apa-apa kalau siap dengan konsekuensinya, rock and roll silahkan. Like a business, you know, the consequences adalah bisa bangkrut, bisa going through your personal life, your personal money, semuanya gitu banyak. Jadi kalau siap sama konsekuensinya nggak ada masalah. Fair. Thank you so much Uma. Thank you so much for having me here. Kita menunggu untuk kelasnya tayang ya. Ya, semoga ini kelas-kelasnya tayang. So ladies, thank you so much for listening. Semoga kalian juga mendapatkan banyak hal dari Uma gitu ya. Dan mungkin practical things yang mungkin bisa kalian terapkan juga gitu. So maybe kita ketemu di next episode. See you guys. Bye bye. Bye bye.